Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Semoga kalian sehat selalu di sana dan diberi kemudahan segala urusannya. Kali ini akan disajikan sebuah kisah miris yang faktanya pun sudah terjadi dan mungkin bisa menjadi penguat di hati Anda. Di luar kewajaran, begini perilaku tak normal NF sesaat setelah membunuh. Selamat menyaksikan. Dalam 3 hari terakhir, publik dikejutkan oleh kasus pembunuhan keji yang dilakukan oleh NF. Remaja 15 tahun yang tega membunuh balita 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi mengusut kasus NF ini mengungkapkan, NF mengaku tidak memiliki motif apapun untuk membunuh balita tersebut. Dengan kata lain, ia hanya terdorong untuk berkeinginan membunuh, tanpa ada motif lain selain itu. Yang mengejutkan, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan, NF membunuh balita berinisial APA. NF bahkan sempat menaruh jenazah balita di dalam lemari kamar dan sempat tidur semalam di kamar tersebut. Yusri menyebutkan NF terdorong oleh tontonan film horor dan kekerasan yang belakangan diketahui menjadi hobi NF. Dari tontonan film horor dan berbagai adegan kekerasan itulah NF diduga terinspirasi dan termotivasi melakukan pembunuhan keji terhadap seorang bayi berinisial APA. Bahwa pengakuan dari si pelaku ini suka menonton film horor, bahkan ada satu film Chucky yang menjadi hobinya, ungkap Yusri Yunus pada hari Sabtu 7 Maret 2020. Film Chucky adalah tokoh fiktif horor yang digambarkan sebagai sebuah boneka seram dan menjadi pembunuh berantai. Yusri juga mengungkapkan NF juga mengemari film Slenderman, sosok makhluk mistis yang memiliki tangan dan kaki yang panjang dengan setelan jas ala barat. Bahkan lanjut Yusri, polisi menemukan kertas gambar, buku catatan dan papan tulis NF yang memperlihatkan sketsa serta sosok Slenderman. Beberapa gambar NF yang lain cukup membuat tercengang. Beberapa gambar memperlihatkan wajah wanita dari samping yang lehernya diikat oleh ikat pinggang. Beberapa gambar lain hanya memperlihatkan wajah mata yang khas anime. Selain gambar, polisi juga memperlihatkan kata-kata dalam bahasa Inggris di sekitar gambar, seperti keep calm and give me true tone, yang berarti tetap tenang dan beri aku siksaan, dan banyak pesan dalam bahasa Inggris lainnya. Menanggapi hal itu, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Putu Elvina mengatakan, melihat kondisi NF dengan tidak adanya penyesalan dan tidak ada motif pembunuhan, tidak bisa serta-merta disimpulkan bahwa NF adalah psikopat. Putu menegaskan butuh langkah pengayaan oleh para ahli, dalam hal ini psikolog anak, melihat dan mengetahui lebih dalam terkait kepribadian NF. Tak bisa polisi atau kami tiba-tiba menyimpulkan bahwa NF ini adalah psikopat dengan bukti yang ada. Butuh sebuah asesmen. Karena itu, kemarin saya sudah meminta kepada polisi agar NF didampingi oleh psikiater atau psikolog anak untuk mengetahui lebih jauh kepribadiannya, ungkap Putu Elvina kepada wartawan pada hari Ahad 8 Maret 2020. Karena menurutnya, motivasi dan latar belakang dari seorang melakukan pembunuhan itu bermacam-macam. Apa itu bagian dari gangguan mental, ataukah itu murni karena pengaruh dari akumulasi tontonan dan dipengaruhi oleh dirinya untuk bereksperimen?
Bahkan sampai sejauh mana seorang remaja dengan ketidakstabilan psikologis dan mentalnya bisa disebut sebagai psikopat itu harus ditangani oleh ahli. Menurut dia terlalu dangkal dan sederhana bila disebutkan faktor tontonan bisa mempengaruhi seorang remaja sampai membunuh. Kemudian disimpulkan bahwa ia adalah seorang psikopat. Karena kalau dia dilabelkan psikopat dan ternyata tidak, jadi menyesatkan. Sedangkan masa depan anak ini masih panjang, imbuhnya. Karena itu polisi harus meminta asesmen dari psikolog anak dan psikiater. Di sisi lain, ia menambahkan ada konsekuensi hukum bila pelaku ditetapkan memiliki penyakit jiwa atau tidak. Kalau ternyata memang ada penyakit mental itu, jalannya adalah harus diobati dan direhabilitasi. Tapi kalau tidak, tindakan NF tersebut ada konsekuensi hukumnya. Padahal NF sudah secara sadar dan sukarela menyerahkan diri ke polisi. Dan kalau asumsi polisi bahwa tontonan NF selama ini memang banyak mengandung kekerasan menjadi salah satu indikasi, Putu mengakui memang tontonan pada anak sangat berpengaruh pada perilaku. Jadi sejauh mana hingga anak tersebut bisa mengekspresikan perilaku tersebut seperti yang dilakukan oleh NF itu masih butuh kajian lebih dalam. Namun KPAI sepakat memang peran orang tua sangat penting memantau apa yang ditonton anak sesuai dengan batas usianya. Hal inilah yang selama ini menjadi konsen KPAI kepada masyarakat, khususnya pihak keluarga dan orang tua agar menjaga dan mengawasi tontonan anaknya. Karena baik sadar maupun tidak sadar, tontonan tersebut sangat berpengaruh pada kepribadian anak kelak. Ini menjadi imbauan positif. Kita harus mengawasi anak kita. Kita harus mengawasi tontonan dan gym anak-anak dan keluarga kita, dan juga pergaulan mereka. Jangan sampai mereka menonton tontonan kekerasan, pornografi, dan semua yang memiliki pesan negatif bagi anak, imbuhnya. Pesan positif ini menurut dia harus tetap disampaikan, walaupun reaksi terhadap tontonan tidak serta-merta pada tindakan kejahatan. Namun sebagai upaya pencegahan anak berbuat negatif, langkah ini harus dilakukan. Disinilah peran keluarga dan peran orang tua itu sangat penting, terangnya. Sebab ia mendapat laporan ternyata NF latar belakang keluarga broken home. Selanjutnya untuk KPRI akan berkoordinasi dengan polisi dan berkomunikasi dengan NF. Karena ancaman pidana ke NF ini cukup tinggi. Untuk itu pihaknya juga berkoordinasi dengan lembaga bantuan hukum. Kalau memang hasil pengayaan memiliki gangguan jiwa, maka NF bukan subjek hukum. Tapi kalau sebaliknya, NF bisa dikenakan pidana kurungan yang cukup berat. Sebelum aksi NF diketahui polisi setelah ia menyerahkan diri ke Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat pada hari Jumat 6 Maret 2020. Aksi pembunuhan tersebut terjadi saat korban main ke rumah NF di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat pada hari Kamis 7 Maret. Pelaku NF meminta korban untuk mengambil mainan yang berada di bak mandi kamar mandi. Sesaat ketika korban berada di dalam bak, NF langsung menenggelamkannya. Tak hanya ditenggelamkan, NF juga mencekik leher korban saat berada di dalam bak. NF lantas membawa korban keluar dari dalam bak dan menyimpannya di dalam lemari, hingga akhirnya ia menyerahkan diri ke polisi. Nah, bagaimana menurut sahabat semua? Bila ada pendapat atau masukan, silakan tulis di komentar.
Sekian dari kami, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.